Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat, Bapak Ananda Setiawan, Magister Accounting, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi Syariah, kelas 6A Akuntansi Syariah. Di sini saya, Erik Rizal Saputra, akan mempresentasikan tugas, yaitu analisis teori yang dipakai dan hubungan dengan setiap variabel yang ada dalam jurnal ini. Pertama, ini saya mengambil jurnal dari Taylor and Francis dengan terbitan dengan nama jurnal yaitu Cogent Business dan Management. Langsung aja. Hmm, untuk judul jurnal ini yaitu The Influence of Culture on Accounting Judgment, Evidence from Poland and the United Kingdom. Atau artinya pengaruh budaya terhadap penilaian akuntansi, bukti dari Polandia dan Inggris Raya. Penulis jurnal ini yaitu ada empat. Yang pertama Jerzy Giers, yang kedua ada Katarzyna Kolesnik, yang ketiga ada Sylwia Silska Gemka, yang keempat ada Anna Zamojska. Jurnalnya ada jurnal Kogen Business dan Management terbitan 2022. Nah, masuk ke pembahasan. Jurnal ini menggunakan teori Hofstede-Gray, yang mana penelitian ini menggunakan kerangka teori budaya nasional dari Hofstede yang dikembangkan lebih lanjut oleh Gray 1988 ke dalam konteks akuntansi. Gray menerjemahkan dimensi budaya Hofstede menjadi nilai-nilai subkultur akuntansi, terutama mengenai konservatisme atau kehati-hatian dan sekretari atau kerahasiaan. Gray berargumen bahwa perbedaan budaya akan mempengaruhi cara profesional akuntansi membuat penilaian atas ketidakpastian dalam standar IFRS. Nah, selanjutnya yaitu hubungan teori dengan variabel penelitian. Penelitian ini menguji tiga hipotesis utama, H1, H2, H3, berdasarkan hubungan antara budaya nasional dan penilaian akuntansi terhadap ekspresi ketidakpastian dalam IFRS. Yang pertama ada variabel independen, yaitu budaya nasional Polandia versus Inggris. Diukur menggunakan dimensi budaya Hofstede, meliputi power stance, individualism, uncertainty avoidance, masculinity, long-term orientation, indulgence. Yang kedua dikonversi ke dalam nilai akuntansi Gray, meliputi konservatisme dan sekretari. Adapun variabel dependennya yaitu probabilitas numerik yang diberikan oleh akuntan terhadap ekspresi verbal ketidakpastian dalam IFRS, seperti probable, not probable, dan remote. Selanjutnya ada hubungan antara teori dan hipotesis H1, H2, dan H3. Hipotesis pertama atau H1 yaitu Polish accountants require higher certainty for asset or revenue recognition. Prediksi teori Gray, konservatisme lebih tinggi di Polandia dibanding Inggris. Penjelasannya, akuntan Polandia lebih konservatif atau lebih berhati-hati, yang mana butuh keyakinan yang lebih tinggi untuk mengakui laba atau aset. Yang kedua ada hipotesis H2 yaitu Polish accountants require lower certainty for liability or expense recognition. Prediksi teori Gray, konservatisme tinggi atau kehati-hatian yang tinggi cenderung cepat mengakui kerugian. Penjelasannya, akuntan Polandia akan lebih cepat mengakui beban atau kewajiban. Hipotesis yang ketiga atau H3 yaitu Polish accountant require higher certainty to disclose info. Sekretari lebih tinggi atau kerahasiaan yang lebih tinggi cenderung menyembunyikan informasi. Akuntan Polandia hanya akan mengungkapkan info jika benar-benar yakin. Namun, hasil empiris menunjukkan bahwa penelitian ini menolak ketiga hipotesis tersebut karena
Penyebab yang pertama yaitu tidak ada dukungan signifikan bahwa budaya nasional mempengaruhi penilaian akuntan terhadap istilah ketidakpastian dalam IFRS. Yang kedua, dimensi konservatisme dan sekretari dari Gray tidak terbukti signifikan dalam membedakan perilaku akuntan Polandia dan Inggris dalam konteks IFRS. Selanjutnya yaitu implikasi teoritis. Teori Hofstede-Gray framework mungkin telah kehilangan kekuatan penjelasannya dalam konteks IFRS modern, terutama adanya konvergensi standar di Uni Eropa. Karakteristik personal dan profesional meliputi pengalaman kerja, kualifikasi auditor, dan lain-lain, juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap judgement akuntansi. Penelitian ini menunjukkan pentingnya mengeksplorasi pendekatan baru dalam studi lintas budaya, misalnya nilai-nilai normatif, sikap terhadap ketidakpastian secara individu, budaya organisasi, dan profesi. Nah, kesimpulan yang didapat yaitu teori Hofstede-Gray digunakan sebagai dasar teoritis untuk menjelaskan kemungkinan adanya perbedaan dalam judgement akuntansi lintas negara. Namun, hasil empiris dari jurnal ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya nasional tidak secara signifikan memengaruhi interpretasi terhadap istilah ketidakpastian dalam IFRS, sehingga hubungan antar teori dan variabel dalam konteks modern IFRS menjadi lemah. Nah, eh, sekian pemaparan analisis teori yang dipakai dalam jurnal ini dan hubungannya dengan setiap variabel yang dipakai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.